Disinilah kuasa salib menampilkan kemuliaannya, mampu merubah nasib sial menjadi sesuatu yang luar biasa. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku yang terkasih, apa kabar Anda hari ini? Apakah Anda sehat? Apakah Anda selalu dalam lindungan Tuhan? Apakah ada sukacita sejati mengalir dalam kehidupan Anda? Puji Tuhan kalau itu yang terjadi dalam kehidupan Anda. Itulah doa-doa saya. Saya senang sekali umat beriman Kristiani semakin rajin membaca firman Tuhan, tekun membacanya pelan-pelan sampai menggali inspirasi. Sebagai pengajar kitab suci, sebagai seorang pastor, harapan saya adalah supaya umat beriman, umat saya semakin mencintai firman Tuhan. Saudara-saudaraku, di video saya kali ini, Romo Yosef tidak akan memperagakan sulap-sulap yang bohongan seperti yang saya tunjukkan di dua video saya sebelumnya. Sebab apa? Karena hari ini, di video ini, saya akan menampilkan sesuatu yang nyata, sesuatu yang sungguh-sungguh, sesuatu yang tidak bohongan, yaitu merubah sesuatu yang tidak mungkin, tidak ada, menjadi mungkin, ada, dan menjadi nyata. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, sebelum saya menunjukkan kekuatan firman Tuhan itu, saya mau memperkenalkan pada sebuah cara membaca firman Tuhan yang namanya karakterisasi. Karakterisasi, yaitu ketika kita membaca firman Tuhan, kita fokus pada tokoh-tokoh yang diceritakan di dalamnya. Pada tokoh-tokoh yang ada di sekitar Tuhan Yesus. Siapa-siapa saja yang muncul, siapa-siapa saja yang dipilih untuk diceritakan. Mengapa ini penting? Karena di sekitar hidup Yesus ada begitu banyak orang. Penulis Injil memilih tokoh-tokoh tertentu untuk diangkat kisah hidupnya, untuk diangkat kemunculannya. Pasti bukan sekedar cap cip cup, ya kamu saya ceritakan, kamu nggak saya ceritakan. Tidak. Kalau sampai di antara ribuan orang-orang di sekitar Yesus dipilih orang-orang tertentu yang kisahnya diangkat dan diceritakan, artinya itu penting, artinya ada sebuah pesan yang mau disampaikan, artinya kita bisa belajar bagaimana cara kita bersikap terhadap Tuhan Yesus. Dan juga yang luar biasa adalah bagaimana Tuhan Yesus merubah tokoh-tokoh ini menjadi luar biasa. Jadi saudara-saudaraku, caranya bukan lagi pakai simsalabim, dut kadut. Tidak, tetapi kekuatan Tuhan Yesus yang sungguh hadir dirasakan mengubah hidup orang-orang yang diceritakan dalam kitab suci. Nah, izinkan saya untuk memperlihatkan kepada Anda sebuah benda, sebuah simbol yang sudah sangat lekat pada kita, yang sudah sangat akrab dengan kita, yaitu bukan tongkat sihir, bukan permainan trik kamera, bukan juga lem double tip, tetapi ini saudara-saudaraku yang terkasih, namanya adalah salib. Salib ini bukan sekedar sebuah metode atau cara bagaimana Tuhan kita Yesus Kristus ini wafat dan disalibkan, tetapi bagaimana salib menjadi simbol kekuatan bagi orang beriman, simbol yang mampu merubah apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Mari saudara-saudaraku, saya akan memperlihatkan 3 pribadi yang hidupnya diubah secara luar biasa oleh Tuhan Yesus. Bukannya diubah dari soto ke bakso, itu kan sama aja. Bukan cuma diubah dari warna merah ke warna biru, bukan sekedar itu, tetapi sungguh-sungguh diubah. Sampai-sampai tokoh-tokoh yang diubah ini karena perubahannya luar biasa sampai dicatat dalam kitab suci. Apakah Anda sadar saudara-saudara ketika Anda membaca Lukas bab 23?
Khususnya ketika Injil Lukas menceritakan Yesus di jalan salibnya. Yesus memanggul salibnya dari tempat Pilatus sampai ke puncak Golgota. Ternyata dalam Via Crucis, dalam Via Dolorosa, dalam jalan salib penderitaan Yesus ini, Yesus yang menderita, yang sengsara, betul-betul melakukan begitu banyak keajaiban. Siapa-siapa saja yang hidupnya mengalami keajaiban? Tokoh yang pertama bernama Simon dari Kirene. Dikatakan di Lukas bab 23 ayat 26. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru saja datang dari luar kota, lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Saudara-saudaraku yang terkasih, cara Simon dari Kirene mengikuti Yesus sangat berbeda dengan cara Simon Petrus, Andreas, Yohanes, Yakobus, Lewi pemungut cukai, bahkan Zakheus. Ternyata berbeda. Kalau tokoh-tokoh yang tadi saya sebut, mereka berjumpa dengan Yesus, sedang bekerja, dipanggil oleh Yesus dengan perkataan, "Ikutlah aku." Tetapi ternyata Simon dari Kirene mengikuti Yesus dengan cara yang sangat amat unik. Yaitu dikatakan dia baru saja pulang dari luar kota. Artinya baru saja menyelesaikan sebuah perjalanan jauh. Apakah capek? Ya pasti capek lah. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di luar kota. Bisa jadi bisnisnya sedang lesu. Bisa jadi dia kena omel oleh langganannya karena bisnis. Bisa jadi dia lagi punya problem. Tetapi saudara-saudara, begitu dia masuk kota Yerusalem, dia melihat aneka macam orang berkerumun. Mereka berteriak-teriak, "Salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia." Sudah pasti Simon dari Kirene mau tahu. Bahasa sekarangnya tuh kepo. Dia mau lihat siapa sih, ada apa gerangan. Dia mau tahu, dia mau lihat dari dekat. Siapa sih yang disalib, siapa yang dihukum, siapa sih orang yang mengalami nasib sial seperti itu. Lalu bisa jadi Simon Kirene mendekat di kerumunan orang banyak. Tetapi saudara-saudara, disinilah Simon Kirene, kalau bahasa orang sekarang, seperti orang ketiban sial. Ya gimana nggak sial? Dia baru aja datang, dia nggak tahu menahu apa yang terjadi. Tiba-tiba dia dicomot oleh para pasukan yang kejam itu untuk ikut memikul salib Yesus. Udah capek, dia tidak bersalah. Dia tidak tahu menahu, cuman salah tempat aja. Salah waktu aja dia. Lalu dia harus ikut-ikutan memanggul salib. Bisa jadi orang-orang di depan sana itu nggak tahu bahwa Yesus yang dihukum, bukan dia. Maka dari itu orang di depan sana juga ikut mencibir dia. Dia tidak salah. Dia ketiban sial. Saudara-saudaraku terkasih, disinilah kuasa salib menampilkan kemuliaannya. Mampu merubah nasib sial menjadi sesuatu yang luar biasa. Karena Simon Kirene menerima nasib sial itu, dia menjalani, dia ikut Yesus, dia sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Mungkin ada dialog antara Yesus dengan Simon dari Kirene, ada tatapan mata antara mereka berdua. Bisa jadi Simon dari Kirene lalu juga langsung jatuh kasihan dengan Yesus. Ada begitu banyak kemungkinan yang terjadi antara Tuhan Yesus dengan Simon dari Kirene, sampai-sampai nama Simon dari Kirene dicatat dalam kitab suci sebagai satu-satunya pribadi manusia yang ikut serta memikul salib Tuhan. Saudara-saudara terkasih, itu yang luar biasa. Salib mampu merubah nasib sial sekalipun menjadi sebuah keberuntungan. Apakah di sini ada Anda yang sedang mengalami nasib sial, ditipu, dituduh, difitnah, dirampok, dicuri, dan lain sebagainya? Datanglah mendekat pada salib. Kalau Simon dari Kirene, nasib sialnya bisa diubah, pasti salib yang sama juga bisa mengubah kehidupan kita. Keren bukan? Lalu pribadi yang kedua adalah
perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea. Perempuan-perempuan muda tersentuh oleh yang namanya penderitaan. Mereka melihat Tuhan Yesus dengan peluhnya, dengan kesakitannya, dengan darah yang menetes, jatuh, memikul salib Yesus. Sudah pasti perempuan-perempuan ini menangis. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, lagi-lagi salib menunjukkan kemuliaannya. Yaitu ketika Yesus berkata di ayat 27. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Saudara-saudaraku yang terkasih, lagi-lagi Tuhan Yesus dalam memikul salibnya memberi sebuah penghiburan kepada perempuan-perempuan ini. Kesedihan-kesedihan mereka diubah menjadi sebuah pengharapan, menjadi sebuah keselamatan, menjadi sebuah penghiburan yang sejati yang berasal dari Allah. Inilah saatnya Allah menebus dosa-dosa umat manusia. Lagi-lagi saudaraku, kesedihan para perempuan diubah menjadi sebuah sukacita. Apakah Anda di sini sedang mengalami kesedihan yang teramat sangat, di kehilangan orang-orang terkasih, mengalami sakit penyakit, penderitaan, hutang piutang yang menumpuk luar biasa? Kesedihan Anda, mendekatlah pada salib. Maknai kesedihan itu bersama salib Tuhan. Minta kekuatan salib, penebusan yang berasal dari Allah untuk bisa mengubah air mata kesedihan kita menjadi air mata sukacita. Luar biasa bukan? Kemudian yang ketiga adalah, siapa lagi kalau bukan penjahat yang disalib bersama Tuhan Yesus. Ada dua penjahat, yang satu bertobat, yang satu tidak bertobat. Di ayat 39 dikatakan, seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Sama seperti orang-orang banyak, sama seperti ahli-ahli Taurat dan para imam pada waktu itu, mereka menghujat Yesus. Si penjahat ini yang nyata-nyatanya jahat, yang nyata-nyatanya dihukum mati, kok bisa-bisanya ikut-ikutan menghujat? Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Sebetulnya, di balik kata-katanya ini, dia mengharapkan sebuah keselamatan. Di sini kita bisa belajar saudara-saudara, banyak orang mengharapkan keselamatan, banyak orang minta ditolong hidupnya, tetapi tidak mau bertobat. Inilah yang kita bisa lihat dalam diri penjahat di sebelah Yesus yang tidak mau bertobat. Minta selamat tapi nggak mau bertobat, ya nggak bisa. Nah di ayat 40 diceritakan, tetapi yang seorang menegur dia katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Saudara-saudara yang terkasih, ada 3 kalimat yang diucapkan oleh seorang penjahat ini. Yang pertama, dia mengangkat sebuah tema dalam perjanjian lama, yaitu takut akan Allah. Itu sebuah kunci dari kebijaksanaan, sebuah kunci dari hidup baru bersama Tuhan. Yang kedua, dia menyadari bahwa memang dirinya salah dan pantas dihukum. Lalu yang ketiga, dari mulutnya lahir sebuah pernyataan bahwa Yesus tidak bersalah. Itulah pertobatan yang sejati saudara-saudara yang terkasih. Maka tidak heran, nasib sial bisa jadi si penjahat ini sudah habis hidupnya. Dia selama ini dikenal sebagai orang jahat, sebagai penjahat yang melakukan mungkin aneka macam kejahatan yang merugikan orang lain, sehingga dia disalib. Sampai detik-detik terakhir hidupnya, mungkin orang mengenal dia sebagai penjahat. Tetapi untungnya dia melakukan sebuah pertobatan yang sejati. Lagi-lagi salib menunjukkan kemuliaannya. Mampu merubah orang berdosa yang tanpa harapan, tanpa masa depan, sungguh-sungguh memperoleh keselamatan. Di ayat 42 dia melanjutkan, Jesus remember me
when you comes into your kingdom. Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai Raja. Maka kata Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Salib menunjukkan kemuliaannya, mampu merubah orang yang tanpa masa depan, seorang penjahat yang hampir mati ini, mengalami pertobatan, dibawa masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara-saudara yang terkasih, itulah luar biasanya kekuatan salib. Bukan sulap, bukan sihir, tetapi sebuah kisah nyata. Kalau salib mampu mengubah orang-orang yang ada di jalan salib Yesus, apakah kita mau ikut serta di jalan salib Tuhan sampai kita memaknai salib dan hidup kita pun diubah menjadi luar biasa? Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Salam.